Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kami memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, rasa aman, rezeki, dan banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita rincikan, yang tidak bisa kita uraikan, yang tidak bisa kita sebutkan dan sebagainya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah serta dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita peringatan bahwa kita hidup sekali di dunia ini yang hanya sementara sifatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi petunjuk kepada kita. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin. Jadilah kamu di dunia ini sebagaimana orang yang asing. Para pemirsa, yang namanya orang yang asing itu ya ketika menuju suatu tempat ya hanya sementara, atau aw'abiri sabilin, atau orang yang hanya melintas di jalan. Pol-polnya melintas di jalan ya hanya sebentar, dia akan melanjutkan perjalanannya, akan melanjutkan perjalanannya. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kita hidup di dunia ini hanya sementara, kita akan melanjutkan perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan menuju akhirat. Bahkan ada sebuah cerita, para sahabat pernah menanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, manakah orang iman yang paling cerdas? Nabi bersabda, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan ulaika al-aqyas. Artinya, orang iman yang paling cerdas adalah orang iman yang banyak ingat kepada Allah, ingat pada kematian, dan juga dia memperbaiki amalannya untuk persiapan nanti kematiannya. Nah, kita juga dituntut untuk membawa bekal
harus bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita, para pemirsa, masih jauh, masih panjang, sangat jauh. Sebagai gambaran saja, umpama ketika kita mau menuju ke suatu tempat dari rumah, bepergian ke suatu tempat, terus kita membawa bekal yang hanya 1 kali makan saja. Delalanya sebelum sampai ke tempat tujuan, di jalan kita sudah memakan bekal tersebut. Padahal jalan masih jauh ke tempat tujuan. Ternyata bekal sudah habis. Maka di sini kita harus memperbanyak bekal. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal amalan ibadah. Yang harus kita bawa, yang harus kita banyak kita kumpulkan adalah amal ibadah. Namun untungnya Allah tidak menuntut bekal itu berupa uang ataupun materi. Tapi bekal yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah menuju surganya Allah adalah bekal berupa amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasah." Orang yang mati itu akan diikuti 3 perkara. Ya, orang yang mati itu akan diikuti 3 perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yatbaqo ma'ahu wahidun. Orang mati itu akan diikuti 3 perkara. Yang 2 isnani, yang 2 akan kembali. Sedangkan yang 1 yang bersama si mayit adalah 1, yaitu amalannya. Jadi orang mati itu ya diikuti 3 perkara. Ya. Jika sudah meninggal dunia, dibawa oleh keluarganya, serta harta bendanya pun ikut, mungkin di situ berupa kendaraan, ya, untuk mengantar si mayit menuju ke kuburan. Namun setelah si mayit tersebut di dalam kubur, keluarga dan hartanya meninggalkannya atau kembali, ya, kembali. Tidak akan mengikuti si mayit ke dalam kuburan. Kemudian apa yang akan bersama dengan si mayit? Yaitu amalannya. Amal baik maupun amal jeleknya. Kedua-dua amalan ini akan selalu bersamanya. Akan selalu bersamanya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, supaya kita selamat, tentunya yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya adalah amal baik kita. Termasuk keimanannya harus diperkuat. Amal ibadah yang wajib harus ditertibkan, serta mengerjakan amal sunnah. Seperti halnya sholat wajib ditertibkan, puasa Ramadannya, zakatnya, ibadah haji dan umrohnya, serta amalan sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan. Dan ditambah dengan akhlakul karimah, kita akan selamat dari neraka Allah dan akan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita dimudahkan dalam memperbanyak amalan baik kita untuk menuju surganya Allah. Untuk itu kami mengajak kepada para pemirsa agar bisa memperbanyak ibadah untuk menuju surga Allah. Demikian
apa yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kurang dan tutur kata yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.